bisa. Menurut saya nggak bisa. Ibu-ibu tuh memanggil misalnya, ngumpulin ibu-ibu yang lain, memanggil penceramah. Semaunya. Atas nama demokrasi. Sekali lagi di tentara, di polisi nggak bisa seperti itu. Harus dikoordinir oleh kesatuan. Kesatuan harus mengkoordinir hal-hal kecil-kecil tadi saya sampaikan, makro dan mikronya, ini mikronya harus kita urus juga. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, yang melihat arus kanan ini misalnya ketakutan, bahkan mengatakan ya walaupun pemerintahan buruk ya saya tetap akan berdiri di situ, memilih itu. Jadi akibatnya kita kan tidak melihat prestasi pemerintahan itu sebagai sejauh mana dia memberantas korupsi, menegakkan civilian value, mensejahterakan masyarakat, melindungi masyarakat, tapi kita hanya melihat bahwa oh dia pro golongan kita, kira-kira begitu Bung Rocky. Gimana? Ya itulah keculasan politik, dan kita mesti beritahu bahwa Presiden Jokowi gagal memelihara ide citizenship. Gagal memelihara ide citizenship berakibat kita hidup di dalam politik identitas, dan ujung dari politik identitas adalah Islamofobi. Kan itu akhirnya kesimpulannya kan. Tapi dengan mudah kita tahu bahwa kemarin teman kita Liu Sung Karisma memberi penghargaan pada Habib Rizik, dan penghargaan itu menunjukkan bahwa Habib Rizik bukan seorang yang harus diislamofobikan, karena dia justru mempersatukan umat untuk mencegah terjadinya ketegangan politik. Jadi sebetulnya permainan politik ini kita bisa baca bahwa kalau negara gagal menghasilkan kesejahteraan, maka dia akan bermain isu islamofobi itu, dan itu adalah the only political grammar in town, dan itu yang sebetulnya memperburuk citra kita di luar negeri. Orang pengamat asing bingung melihat bahwa bahkan Amerika udah kasih sinyal berhentilah dengan Islamofobi. Nah, Indonesia masih pakai itu. Jadi proksi politik kita sebetulnya tidak punya legitimasi lagi untuk bicara Islamofobi. Tapi sekali lagi, ini cuma persoalan dua partai misalnya, antara atau bahkan satu partai PDIP yang doyan untuk gembar-gemborkan isu plus buzzer. Ya, plus buzzer yang disewa oleh partai yang sama supaya ada semacam mungkin dana dari Amerika, dari negara Barat. Padahal negara Barat udah nggak peduli. Jadi ini yang akan menimbulkan kekacauan berikut, dan isu itu pasti akan hilang. Karena orang akan balik pada ide yang kita ungkapkan, bahwa ide politik cuma 0%, satu. Yang kedua, intelektualitas harus mendahului elektabilitas. Nah, itu radikal ini kayak mirip-mirip dengan laten komunisme zaman dulu gitu. Karena itu gini ya, itu dengan mudah pemerintah mengatakan negeri ini berpenyakit, yaitu radikalisme itu. Nah, orang yang melihat radikalisme sebagai penyakit, nah orang itu yang berpenyakit. Karena dia mengasumsikan sesuatu, lalu dia bikin nalar dari situ bahwa ini akan berbahaya. Okay. Kalau statusnya di pikiran itu ASN 24 jam jadi ASN. Kan dia cuma jadi ASN 8 jam kerja birokrasi. Setelah itu bebas saja dia berpikir macam-macam. Di WA group segala macam dia bisa salurkan pikirannya tuh. Saya mau bikin negara Islam, negara komunis, negara... Itu boleh? Ya boleh aja, wong dia pikirin itu dalam bentuk mimpi atau dalam bentuk cita-cita. Besok pagi dia mau lakukan itu, nggak bisa. Karena 8 jam dia mesti kerja di pemerintah, nggak ada waktu dia untuk mengorganisir idenya itu kan. Jadi pikiran tidak boleh dihukum? Ya nggak bisa lah. Pikiran tidak, oke. Bisa dihukum oleh si Dungu. Yang disebut di situ, Undang 245 Bhinneka Tunggal Ika NKRI. Satu lagi yang disebut 4 pilar itu udah dipilarkan dari 10 tahun lalu. Jadi kalau itu tidak efektif, artinya model indoktrinasi negara itu gagal. Cari cara lain. Jangan dipaksakan. Kan pemerintah bilang ini kami udah investasi ideologi. Loh ternyata radikalismenya muncul. Artinya investasinya keliru. Bukan ideologi yang harus diinvestasikan, tapi keakraban berwarga negara. Narasinya diganti itu. Anti pemerintah, setiap hari saya anti pemerintah tuh. Membenci pemerintah iya karena kebijakannya buruk gitu. Masa nggak boleh membenci kebijakan yang buruk gitu? Terus mau diapain tuh? Coba nih, ini apa nih? SKB 11 menteri atau 11 poin SKB?
Oke, SKB 11 menteri. Kayak menteri apa aja, menteri pariwisata masuk nggak, menteri pertanian masuk nggak? Iya, iya. Padahal mungkin di situ petaninya yang marah karena pupuk nggak tersedia jadi radikal.